Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku Anjing Septin. Baik, di video kali ini aku mau bahas tentang kisi-kisi PPPK 2024 sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 347 tahun 2024. Nah, di sini dijelaskan tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024, tepatnya di halaman ke-5 ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di situ penjelasan materi-materi yang keluar di tes kompetensi PPPK, yaitu yang pertama ada kompetensi teknis. Nah, untuk cakupan kompetensi teknis ini meliputi apa aja sih? Kompetensi teknis ini cakupan materinya berkaitan dengan bidang teknis masing-masing jabatan. Kompetensi teknis ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kalau misalkan teman-teman seorang guru bahasa Indonesia, nanti soal-soal di kompetensi teknis ini berkaitan dengan materi-materi bahasa Indonesia yang teman-teman pelajari di kuliah atau ketika teman-teman mengajar. Seperti itu ya. Kalau misalkan teman-teman ini seorang pegawai teknis yang mana di bidang IT, bisa saja nanti materi yang diujikan mencangkup pemrograman, keamanan cyber, dan juga jaringan gitu ya. Jadi memang sesuai dengan bidangnya masing-masing yang sudah ditangani sehari-hari gitu. Adapun jumlah soalnya itu ada 90 butir soal di sini, sementara untuk yang jabatan pengelola umum operasional itu 45 butir soal. Jadi berbeda ya, dikecualikan untuk jabatan pengelola umum operasional. Kemudian untuk bobot soalnya itu apabila teman-teman menjawab dengan benar itu akan mendapatkan bobot 5 poin. Tapi kalau misalkan salah itu akan dikasih poin 0. Dan untuk nilai tertinggi akumulasinya dari tes kompetensi teknis ini 450. Tetapi karena tadi yang jabatan pengelola umum operasional hanya 45 butir soal, maka nilai tertingginya itu hanya 225. Nah, kemudian apakah di sini ada passing grade? Nah, untuk PPPK sendiri tidak ada passing grade ya teman-teman. Next tipsnya apa nih? Nah, ini untuk teman-teman yang udah kuliah PPG Prajabatan dan punya serdik itu ya, nanti akan mendapatkan nilai full di sini, yaitu 100%, 450. Sementara untuk yang jabatan lain seperti tenaga kesehatan atau teknis, itu teman-teman bisa belajar materi-materi yang berkaitan dengan apa yang teman-teman tangani sehari-hari. Meskipun sudah praktik sehari-hari ya, cuma kan kalau tes itu secara teoritis ya. Maka dari itu aku saranin teman-teman minimal punya satu pegangan buku deh. Atau kalau enggak, teman-teman bisa melihat penjelasan-penjelasan di TikTok yang dijelaskan oleh para konten kreator gitu ya, tentang materi yang berkaitan dengan profesi tertentu. Selain itu, bisa dibuka kembali juga materi-materi kuliahnya ya, karena ini berkaitan dengan profesi. Apa yang dilakukan di profesi teman-teman itu. Nah, dijelaskan banyak tuh di materi-materi kuliah, materi-materi sekolah. Silahkan dibuka lagi. Gitu. Oke, yang kedua yaitu ada tes kompetensi manajerial. Nah, tes ini tuh cakupan materinya sesuai dengan di Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017, yaitu ada berapa? Ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan pengambilan keputusan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kalau ini lebih kayak ke materi ya. Teman-teman jadi harus paham dengan apa itu pengertian integritas, kerjasama, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau integritas itu lebih ke konsisten berperilaku selaras dengan nilai norma atau etika organisasi. Gitu ya. Kemudian kalau kerjasama tuh bisa menjalin kerjasama atau membina hubungan kerja efektif dengan tim atau orang lain. Sementara untuk komunikasi, dia itu mampu menerangkan pandangan atau gagasan secara jelas dan sistematis disertai argumen yang logis dengan cara yang sesuai dan baik. Yang selanjutnya ada orientasi pada hasil. Ini aku sampaikan poin pentingnya aja ya teman-teman. Sementara untuk orientasi pada hasil itu kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, kemudian dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu bekerja secara sistematis gitu ya. Untuk pelayanan publik ini nanti pilih jawaban-jawaban yang memberikan pelayanan terbaik kepada entah itu konsumen, entah itu masyarakat gitu ya. Jadi kemampuan dalam melaksanakan tugas pemerintah, pembangunan, dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional. Jadi sesuai dengan tupoksinya
tidak diskriminatif, kemudian mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi gitu. Yang selanjutnya itu ada pengembangan diri dan orang lain ya. Ini kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri. Kemudian menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan serta keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang. Jadi kayak misalkan kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran atau bantuan umpan balik, untuk memberikan bimbingan, membantu orang lain gitu untuk mengembangkan potensi dirinya, itu berkaitan dengan itu. Sementara untuk pengelolaan perubahan itu merupakan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Jadi nanti pilih jawaban yang toleransi gitu. Yang kedelapan ya, pengambilan keputusan ini kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Jadi jangan gegabah nanti. Pilih jawaban-jawaban yang seperti itu. Nah, untuk soal kompetensi manajerial ini ada 25 soal yang mana jawabannya itu tidak ada yang salah. Setiap jawaban itu nanti akan memiliki nilai. Nilai yang paling bagus 4, sementara menurun ya, ada 2, 3, 1. Sementara akan bernilai 0 kalau teman-teman tuh nggak jawab. Jadi jangan sampai di soal manajerial ini besok dikosongin ya, karena semua soal itu akan bernilai. Tips dari aku, pahami konsep standar kompetensi yang 8 tadi itu, udah aku sampaikan poin-poin pentingnya. Kemudian minimal ya punya 1 buku lah yang membahas tentang PPPK, karena di buku biasanya dijelasin panjang lebar gitu. Jadi teman-teman tuh nggak cuma pahamnya nggak cuma poin pentingnya aja gitu, tetapi lebih kayak ke penjelasannya, contoh-contohnya mungkin nanti di buku juga ada. Selain itu juga bisa melihat penjelasan dari para konten kreator di YouTube gitu ya. Banyak sekali kok konten kreator yang membahas materi-materi PPPK dan itu bisa teman-teman lihat secara gratis. Oh ya, poin tertingginya karena ini ada 25 soal, jadi poin tertingginya itu 180 ya. Next yang selanjutnya, ini ada kompetensi sosiokultural. Itu berkaitan dengan apa sih? Berkaitan dengan kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan, dan juga empati. Jadi ini kayak meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan tim, memahami dan menghargai keberadaan keragaman budaya. Nanti dipilih opsi-opsi jawaban yang paling baik sesuai dengan konteks atau pernyataan soal. Nanti mungkin opsinya mengecoh ya. Teman-teman pilih yang sesuai dengan kata kunci di soal, mintanya apa. Jadi sosiokultural ini gambaran kehidupan masyarakat suatu wilayah atau negara berdasarkan keadaan sosial dan budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Nanti toleransi yang dipilih. Toleransi, kemudian tidak mengasingkan diri gitu, jadi berbaur dengan masyarakat. Gambaran kehidupan masyarakat ya, menyangkut dengan masalah sosial berupa kebudayaan, tata krama perilaku, adat istiadat, dan pandangan hidup. Misalkan teman-teman tuh ditempatkan di tempat kerja yang beda jauh dengan budaya asli teman-teman. Nah, itu apa yang harus teman-teman lakukan? Apakah mengasingkan diri gitu, nggak berbaur dengan lingkungan sekitar atau gimana? Nah, pilih jawaban yang berbaur ya. Jadi jangan sampai teman-teman tuh mengasingkan diri dari mereka, tapi mencobalah untuk berbaur, mengikuti apa yang menjadi adat istiadat di situ, dengan pastinya memperhatikan hal-hal itu tidak bertentangan dengan keyakinan teman-teman gitu. Untuk di sini poinnya juga tidak ada yang salah ya. Salah itu tidak bernilai 0, tetapi semua opsi jawaban itu ada nilainya. Jadi jangan sampai kosong di sini. Untuk yang nilai 0 nanti kalau misalkan teman-teman tidak menjawab, soalnya dikosongin gitu ya. Untuk poin tertingginya 180 juga seperti yang kompetensi manajerial. Next yang selanjutnya ada wawancara ya. Nah, untuk wawancaranya ini sebagaimana yang disebutkan dalam Kepmenpan RB itu tidak dilakukan dengan tatap muka ya, tetapi dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN, karena disebutkan di Kepmenpan RB bahwasanya tesnya termasuk wawancara sebagaimana yang dimaksud dalam diktum ke-14 dilakukan dengan menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi tidak ada wawancara tatap muka. Nanti yang dinilai apa aja sih di bagian wawancara? Di bagian wawancara ini nanti akan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas, meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Gitu ya, nanti soalnya ada 10.
Kemudian untuk jawabannya, nanti itu tidak ada yang jawaban 0 apabila teman-teman menjawab. Nanti itu akan bernilai 1 sampai 4. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, ini ada tipsnya, yaitu teman-teman memilih jawaban yang paling baik. Pilihlah jawaban yang berunsur positif, berlogika, jujur, percaya diri, dan yang terkait dengan kepentingan negara. Oke, kira-kira itu tentang rangkuman kisi-kisi PPPK 2024. Yang mana untuk hal-hal ini aku ambil dari Kepmenpan RB nomor 347. Teman-teman bisa membacanya secara langsung ya, biar lebih jelas. Nanti bisa lihat di komentar yang aku sematkan. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.